Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muh Akbar Padilla. Kali ini akan sedikit mempresentasikan tentang Neraca Aldin Manufacturing Company. Baik, adapun aktiva kas dan setara kas 2022 $178 dan 2021 $175. Piutang usaha 678 740, persediaan 1329 dan 1235. Terus langsung saja ke total aktiva 3250, 2021 3148. Selanjutnya yaitu kewajiban dan ekuitas. Yang pertama itu pinjaman bank dan hutang wesel pada tahun 2022 $448, 2021 $356. Terus utang usaha 148, 2021 136. Dan selanjutnya yaitu kewajiban lainnya terutang, kewajiban jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham, saham biasa bernilai pari $1, tambahan modal di setor, laba ditahan, total ekuitas pemegang saham. Dan adapun total kewajiban dan ekuitas pemegang saham yaitu 2022 3.250 dan 2021 3.148. Selanjutnya yaitu laporan laba. Penjualan bersih pada tahun 2022 sebesar $3.992, 2021 $3.721. Harga pokok penjualan 2022 $2.680, 2021 $2.500. Kita langsung saja ke kenaikan laba ditahan. 2022 sebesar 58 dan 2021 sebesar 68. Selanjutnya yaitu rasio lancar. Adapun rumusnya, aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek sama dengan $2.241.000 dibagi $823.000 sama dengan 2,72. Rasio di samping menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industri sebesar 2,1. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Selanjutnya yaitu rasio cepat. Adapun rumusnya, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek sama dengan $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi $823.000 sama dengan 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diimplementasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Total utang dibagi ekuitas pemegang saham sama dengan $1.454.000 dibagi $1.796.000 sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Media industrinya yaitu 0,80 jaldi Aldin sejalan dengan industrinya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditur karena rasio utang yang besar. Selanjutnya rasio cakupan. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industri 4,0,
Kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 71 kali dari penghasilan operasional menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya yang pertama yaitu rasio aktivitas. Rasio perputaran piutang penjualan kredit tahunan bersih dibagi piutang sama dengan $3.992.000 dibagi $678.000 sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2022. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijaksanaan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang dalam hari. Hari dalam setahun dibagi perputaran piutang sama dengan 365 dibagi 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Aldin yang perputaran piutang 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,61 sama dengan 45 hari. Selanjutnya yang ketiga, rasio perputaran persediaan. Adapun rumusnya, harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan $2.680.000 dibagi $1.329.000 sama dengan 2,02. Terus yang keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari. Adapun rumusnya, jumlah dari dalam setahun per atau dibagi perputaran persediaan sama dengan 365 dibagi 2,02 sama dengan 181 hari. Terus yang kelima, rasio perputaran total aktiva. Penjualan bersih dibagi total aktiva sama dengan $3.992.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 1,23. Baik, selanjutnya yaitu rasio keuangan pilihan dari Aldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 2020 sampai 2022. Yang pertama yaitu likuiditas atau rasio lancar. Pada tahun 2020 2,95, 2021 2,80, tahun 2022 2,72. Adapun median industri 2022 2,10. Selanjutnya rasio cepatnya 1,30, 2021 1,23, 2022 1,11. Median industri 2022 1,10. Selanjutnya yaitu leverage, rasio utang terhadap ekuiditas tahun 2020 0,76, tahun 2021 0,81, tahun 2022 0,81. Adapun median industri 2022 0,80. Selanjutnya rasio total utang terhadap aktiva tahun 2020 0,43, 2021 0,45, 2022 0,45. Median industri 2022 0,44. Selanjutnya cakupan. Rasio cakupan bunga tahun 2020 5,95, tahun 2021 5,43, tahun 2022 4,71 dan median industri 2022 4,00. Selanjutnya aktivitas. Rata-rata waktu penagihan pada tahun 2020 55 hari, 2021 73 hari, 2022 62 hari. Median industri 2022 45 hari. Perputaran persediaan dalam hari pada tahun 2020 135 hari, pada tahun 2021 180 hari, 2022 181 hari. Median industri 2022 111 hari.
Perputaran total aktiva tahun 2020 1,25, 2021 1,18, 2022 1,23. Median industri 2022 1,66. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Margin laba kotor pada tahun 2020 30,6%, 2021 32,8%, 2022 32,9%. Median industri tahun 2022 23,8%. Margin laba bersih tahun 2020 4,90%, 2021 5,32%, tahun 2022 5,04%. Median industri 2002 4,70%. Terus ROI pada tahun 2020 6,13%, 2021 6,29%, 2022 6,19%. Median industri 2022 7,80%. ROE tahun 2020 10,78%, 2021 11,36%, 2022 11,19%. Median industri 2022 14,04%. Itulah tadi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.